Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Agama Islam 2 kelas IKM 3A akan membawakan topik presentasi hari ini, yaitu bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Ya, selanjutnya, kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu Raika Pradanggi, Adelia Salsa Sabila Putri, Ahmad Soleh Farhan, Rayinda Prasetya Putri, Ramadhani Ziva Pramesti, Naila Husna Salsabila, Safira Ramadhani, Aurel Natasha Putri, Farah Fadila, dan saya sendiri Yeshita Alivia. Selanjutnya akan dilanjutkan bioetik dalam kesehatan masyarakat kerangka berpikir Islam. Untuk latar belakangnya itu memasuki era revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya perkembangan teknologi tentunya. Perkembangan ini juga meliputi dari berbagai lingkup, bisa dari lingkup ekonomi, sosial, politik, dan khususnya itu di bidang kesehatan. Dengan adanya kemajuan ini, itu memiliki dampak positif dan negatif ke depannya sesuai dengan para penggunanya. Penyalahgunaan kemajuan yang ada itu bisa menimbulkan berbagai konflik moral ya. Seperti yang kita lihat sekarang-sekarang ini juga konflik moral itu sudah marak terjadi. Jadi tidak sedikit dianggap melewati batas etika manusia, khususnya dalam akhlak agama. Sehingga moral serta pemahaman agama ini tidak dilihat dan tidak dijalankan sebagai mestinya. Maka dari itu diperlukannya bioetik yang dapat mengatur pemanfaatan kemajuan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Pijakan utama dari bioetik ini sendiri itu moral serta etika yang disesuaikan dengan ajaran agama. Sehingga bioetik ini dapat mencegah pelanggaran serta meminimalisir dampak negatif yang dapat muncul dari kemajuan saat ini. Next, bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Reka Pradanggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dari makalah ini ditemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa definisi bioetik, yang kedua bagaimana prinsip-prinsip pada bioetik, yang ketiga apa saja jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat, dan yang terakhir bagaimana keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari makalah yang kami buat adalah untuk mempelajari kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Tujuan khususnya adalah satu, mengetahui definisi bioetik, dua, mengetahui prinsip yang terdapat dalam kaidah bioetik, tiga, mengetahui kaidah bioetik dalam pandangan dan kaidah dasar Islam, empat, mengetahui jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat, dan yang terakhir mengetahui keterkaitan kaidah bioetik kesehatan masyarakat, transplantasi beda plastis dan euthanasia. Berikutnya yaitu terkait manfaat. Manfaatnya yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana bioetik kesehatan masyarakat ketika dibahas menggunakan kerangka berpikir Islam. Kemudian bisa juga menjadi stimulus bagi pembaca untuk menarik kesimpulan terkaitan dengan bioetik kesehatan masyarakat dengan pandangan dan juga Islam. Lalu berlanjut kepada definisi dari bioetik sendiri. Jadi secara umumnya bioetik adalah studi yang memiliki fokus terhadap masalah yang ditimbulkan dari perkembangan studi dan ilmu kedokteran. Nah, dari sifat bioetik sendiri, bioetik bersifat pluralistik atau terbuka. Kemudian bioetika merupakan cabang dari etika normatif dan merupakan etika yang berhubungan dengan praktek kedokteran dan atau penelitian di bidang biomedik. Selanjutnya bisa di next. Perkenalkan, saya Raida Prasetya Putri. Di sini saya akan menyampaikan terkait prinsip bioetik. Menurut Biochen dan Childress, terdapat 4 kaidah dasar atau prinsip bioetik yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah respect for autonomy, yaitu menghormati otonomi pasien. Otonomi merupakan suatu aturan atau ketentuan yang mengatur diri sendiri secara tenang. Prinsip bioetik menghormati otonomi pasien berkaitan erat
dengan rasa hormat terhadap martabat seseorang dengan beragam karakteristik yang memiliki hak untuk meminta. Seorang pasien yang mampu berpikir secara logis harus dihargai untuk membuat keputusan sendiri, sesuai dengan keinginannya. Melalui informed consent yang diberikan oleh tenaga kesehatan, pasien dapat menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan tulis. Sebelum menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan melalui informed consent, pasien harus menerima dan memahami terlebih dahulu terkait informasi yang akurat tentang keadaan mereka, jenis tindakan medis yang akan dilakukan, manfaat dan risiko dari tindakan medis tersebut. Selain itu, prinsip bioetika menghormati autonomi pasien atau respect for autonomy juga dapat melindungi seorang yang autonominya terganggu, seperti pasien yang memiliki ketergantungan, yakni seorang anak dan seorang yang rentan seperti orang cacat, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip bioetik kedua yaitu adalah beneficence, yaitu berbuat baik. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Beauchamp dan Childress, selain berbuat baik pada sesama manusia, prinsip bioetik beneficence juga menuntut manusia untuk dapat menilai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain selanjutnya. Dasar dari prinsip bioetika beneficence yakni keharusan untuk melakukan kebaikan selanjutnya dan tuntutan untuk melihat jumlah aksi kebaikan berikutnya serta kekerasan yang terlibat. Dalam prinsip bioetika beneficence juga memandang pasien atau keluarga pasien bukan sebagai objek yang menguntungkan, sehingga tenaga kesehatan harus memaksimalkan hak-hak yang diterima oleh pasien, mengupayakan manfaat yang maksimal dan meminimalkan risiko yang terjadi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu non-maleficent, tidak merugikan orang lain. Prinsip bioetik non-maleficent dapat melindungi seorang yang cacat atau orang yang autonominya terganggu. Selain itu, prinsip bioetika non-maleficent juga suatu prinsip di mana seseorang tenaga kesehatan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien, sehingga seorang tenaga kesehatan harus melakukan tindakan yang dapat mengupayakan manfaat yang maksimal dan meminimalkan risiko yang terjadi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu justice atau keadilan, yakni adil dengan menjunjung prinsip moral, legal, kemanusiaan, memperlakukan segala sesuatu secara universal, dan melakukan pembagian sesuai kebutuhan. Berdasarkan prinsip bioetika justice, seorang tenaga kesehatan wajib untuk memperlakukan setiap orang dalam melihatnya tanpa dipengaruhi oleh perbedaan status ekonomi, agama, kebangsaan, politik, kedudukan sosial, suku, jenis kelamin, dan sebagainya ketika melakukan pelayanan kesehatan. Di sini ada bioetik dalam Islam dan kaidah dasar. Untuk yang pertama itu ada kaidah niat, yang dimana niat dan status hukum dari suatu tindakan manusia itu ditentukan oleh niat yang dipegang saat melakukan tindakan tersebut. Artinya segala sesuatu itu diukur menurut niat perilaku tindakannya. Terus yang kedua itu ada kaidah keyakinan, di mana seseorang itu dapat meyakini suatu perkara berdasarkan adanya bukti atau keterangan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga jika seseorang tersebut memiliki keyakinan terhadap suatu perkara, maka hal tersebut tidak ada lagi unsur keraguan. Dan yang ketiga itu ada kaidah kemudaratan. Kaidah kemudaratan ini pada dasarnya itu berusaha untuk menghindarkan manusia dari kemudaratan untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk kemudaratan ini bisa diputuskan dengan manfaat dan mudarat itu keputusan etik itu diambil kalau sudah memperhitungkan sebuah keuntungan dan kerugiannya. Lalu yang selanjutnya ada kaidah kesukaran. Kaidah kesukaran itu maksudnya adalah kondisi yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu apabila tidak terpenuhi akan membahayakan eksistensi manusia tersebut. Jadi harus dipastikan bahwa keberhasilan dalam melakukan tindakan ini cukup tinggi gitu. Lalu selanjutnya ada kaidah adat kebiasaan atau urf. Adat kebiasaan atau urf itu merupakan segala sesuatu yang dikenal oleh manusia sehingga hal tersebut itu berlaku dalam kehidupan mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya bisa dijelaskan kalau menurut saya. Baik transplantasi organ pindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi organ ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi di penerima. Yang dimaksud organ di sini
adalah kumpulan jaringan yang punya fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan untuk mempertahankan fungsi tertentu seperti jantung, hati, ginjal, dan lain-lain. Transportasi organ sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi pendonor dan penerima organ. Dari segi pendonor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu transplantasi dengan donor hidup dan transplantasi dengan donor mati. Lalu transportasi dari penerima organ dibedakan menjadi 6, yaitu autografit, isografit, allografit, xenotransplantation, transplantation domino, transplantasi split. Transplantation organ di Indonesia diperjelas lagi, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 yang berbunyi tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis atau transplantasi alat dan atau jaringan tubuh merupakan pemindahan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Abortus berasal dari bahasa Latin yang artinya keguguran. Abortus atau aborsi ini adalah kondisi berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Aborsi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama aborsi spontan dan kedua adalah aborsi provokatus. Aborsi spontan adalah aborsi yang dilakukan tanpa tindakan. Dalam ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama abortus imminens. Aborsi ini dilakukan jika terdapat perdarahan bercak pada kehamilan sebelum 20 minggu yang dapat mengancam nyawa ibu. Kemudian ada juga abortus incipiens, abortus involuntarius, dan juga abortus conductus. Sedangkan aborsi provokatus adalah aborsi yang sengaja dilakukan dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai usia 28 minggu. Contohnya di sini ada dua, yaitu ada abortus provokatus medicinalis yang dimana aborsi ini dilakukan dengan alasan medis, tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Sedangkan abortus provokatus criminalis yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Biasanya aborsi ini dilakukan menggunakan obat sehingga hal ini sangat beresiko kematian. Aborsi ini biasanya disebut dengan aborsi ilegal. Namun, tidak semua tindakan aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, karena ada juga tindakan aborsi yang diizinkan apabila telah memenuhi ketentuan dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan tindakan aborsi dilakukan dengan alasan tertentu, yakni yang pertama jika kehamilan mengancam nyawa ibu, yang kedua jika kehamilan hasil pemerkosaan, dan yang ketiga yaitu jika kehamilan dalam rangka penelitian medis atau dalam situasi yang tertulis dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya ada operasi bedah plastik. Operasi atau pembedahan adalah tindakan pengobatan dengan prosedur invasif, yakni membuka atau menampilkan bagian tubuh tertentu yang akan ditangani, yang umumnya dilakukan dengan membuat sayatan dan diakhiri dengan penutupan serta penjahitan luka. Kata plastik dalam operasi bedah plastik berasal dari 4 bahasa. Yang pertama yaitu plastikin dalam bahasa kuno, kemudian plastik dalam bahasa Belanda, plastikos dalam bahasa Latin, dan plastik dalam bahasa Inggris. Kemudian menurut Depdikbud, bedah plastik merupakan jenis operasi yang berfokus pada pembentukan kembali bagian tubuh yang rusak atau cacat untuk mendekati kondisi yang normal. Next. Terdapat 2 jenis operasi bedah plastik. Yang pertama, bedah plastik rekonstruksi, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi dari bagian tubuh yang memiliki kelainan yang diakibatkan oleh faktor cacat lahir maupun cacat bawaan seperti pengangkatan penyakit tumor tertentu. Kemudian salah satu bedah plastik rekonstruksi yang sering dijumpai yakni adalah operasi bibir sumbing. Kemudian selanjutnya yakni bedah plastik estetika yang memiliki tujuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang harmonis atau kurang sempurna sesuai dengan keinginan seseorang yang merasa kurang puas terhadap bentuk fisiknya. Misalnya salah satu organ atau jaringan tubuh yang kurang optimal. Bedah plastik estetika ini berkaitan dengan unsur memberikan kecantikan pada tubuh seseorang. Salah satu contoh bedah plastik estetika yaitu implan pipi.
Ketentuan bedah plastik dan rekonstruksi terdapat dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur sebagai berikut. 1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan akan hal tersebut. Yang kedua, bedah plastik rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain untuk pengobatan, operasi bedah plastik juga dilakukan untuk memberikan kecantikan dalam diri seseorang, karena pada hakikatnya hal tersebut merupakan hak seseorang. Akan tetapi, operasi bedah plastik ini yang mengubah identitas diri seseorang itu dapat menjadi pidana ketika hal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh pihak yang bersangkutan dan bersifat melawan hukum, yaitu memiliki tujuan untuk menyamarkan identitas serta asal-usul penampilan sedemikian rupa untuk menghindari sanksi atau jeratan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti baik atau tanpa penderitaan, dan thanatos yang berarti mati. Pada dasarnya, eutanasia ini bukan menjadi penyebab kematian, tetapi bertujuan untuk meringankan atau mengurangi penderitaan yang dialami oleh seseorang ketika akan menghadapi kematiannya. Dalam konteks kesehatan, kematian tidak selalu datang secara tiba-tiba. Kematian dapat ditentukan waktu kedatangannya. Maka eutanasia inilah yang menjadi tindakan membunuh yang dilakukan secara legal dan dapat diperkirakan waktu dan tempat kematiannya. Di Indonesia sendiri, belum terdapat aturan dengan tegas terkait masalah eutanasia karena masih ada pertentangan antara pihak yang setuju dan tidak setuju tentang hal tersebut. Pihak yang setuju menganggap eutanasia ini tidak masalah karena manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya maupun untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan yang mendukung. Namun di sisi lain, pihak yang tidak setuju dengan adanya eutanasia ini beranggapan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Kemudian kematian adalah kekuasaan Tuhan yang tidak dapat diubah oleh manusia. Kita sebagai manusia sosial diharapkan untuk mendukung sesama manusia agar tetap bertahan hidup, bukan malah menciptakan pilihan untuk mengakhiri hidupnya. Bisa di next. Secara garis besar, eutanasia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif merupakan tindakan untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan oleh dokter secara medis. Eutanasia aktif ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang bekerja dengan cepat, menghentikan alat bantu perawatan, atau memberi obat penenang dengan dosis yang berlebih agar fungsi jantung terhenti. Sementara eutanasia pasif adalah menghentikan segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Eutanasia pasif ini dilakukan ketika penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali, sehingga pasien diperkirakan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Selain itu, terdapat jenis eutanasia yang lain, yaitu eutanasia volunteer dan eutanasia involunteer. Eutanasia volunteer atau eutanasia secara sukarela adalah dihentikannya tindakan pengobatan atau mempercepat kematian yang didasari kemauan sendiri oleh si pasien. Sedangkan eutanasia involunteer atau eutanasia secara tidak sukarela adalah tindakan mempercepat kematian yang dilakukan pada pasien secara tidak sadar karena tidak memungkinkan untuk menyampaikannya. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Hermawan. Ini saya akan berbicara tentang transplantasi organ dalam kerangka pendidikan. Keterkaitan yang terjadi antara transplantasi organ dalam konteks pemikiran Islam melibatkan serangkaian pertimbangan moral dan agama terkait prinsip-prinsip Islam. Transplantasi organ adalah prosedur medis yang mengarah pada jaringan tubuh yang rusak dengan jaringan yang sehat dari donor. Dalam pandangan Islam terdapat beberapa aspek bioetika yang perlu dipertimbangkan terkait dengan transplantasi organ. Yang pertama itu ada prinsip kemanusiaan dan kehidupan. Di dalam Islam terdapat prinsip dasar yang mana terjaga dan terlindunginya kehidupan manusia.
Transplantasi organ dapat dilihat sebagai usaha untuk mempertahankan atau mengembalikan kehidupan seseorang yang menderita kerusakan organ, sehingga transplantasi organ dapat sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam Islam. Yang kedua ada prinsip keadilan. Keadilan pun dalam prinsip Islam tidak kalah penting. Prinsip keadilan yang ada harus memperhatikan dalam hal memilih pasien, penerima dan pendonor, serta menghindari penyakit peradangan organ yang tidak etis. Yang ketiga ada pemanfaatan, atau juga disebut istilah. Istilah adalah penggunaan harta benda dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transplantasi organ dapat dikatakan sebagai bentuk istilah, di mana organ yang diterima oleh pendonor dapat membantu memulihkan kesehatan dan kehidupan diterima. Yang keempat yaitu ada prinsip kerusakan dan manfaat, atau disebut darah dan maslahat. Dalam hal transplantasi organ, pertimbangan etis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada potensi kerusakan atau komplikasi bagi penerima maupun pendonor. Dan terakhir ada penghormatan terhadap tubuh. Dalam Islam diajarkan penghormatan terhadap tubuh manusia yang dianggap sebagai titipan dari Allah, sehingga pendonor harus memberikan izin dengan sadar ataupun ikhlas. Dan penghormatan terhadap tubuh donor dan penerima harus dipertahankan dalam semua tahap proses transplantasi. Next. Pemikiran Islam dan bioetika transplantasi organ haruslah mencakup pertimbangan terhadap pandangan agama, prinsip etika universal, serta pertimbangan medis dan sosial. Karena pandangan Islam dapat beragam interpretasi dan pendekatan praktis terhadap isu ini dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting melibatkan berbagai pihak seperti para ulama, dokter, dan ahli etika yang berkaitan dengan transplantasi organ dalam kerangka pemikiran Islam. Etika dalam Islam melibatkan proses analisis yang cukup cermat dan menerapkan berbagai prinsip agama dalam situasi medis yang kompleks seperti transplantasi organ. Ini juga terdapat beberapa contoh fenomena yang menggambarkan keterkaitan transplantasi organ dengan kerangka berpikir Islam. Yang pertama, contohnya ada pendonoran organ dari pendonor hidup. Dalam kerangka berpikir Islam, pendonoran organ dari pendonor hidup dapat dilihat sebagai tindakan mulia yang didasarkan pada prinsip kasih sayang dan pengorbanan. Contohnya seperti anggota keluarga yang menyumbangkan organ untuk menyelamatkan nyawa saudara atau kerabatnya. Yang kedua ada transplantasi organ dari pendonor mayat. Beberapa ulama menganggap bahwa pendonoran organ dari pendonor mayat dapat sesuai dengan beberapa prinsip Islam. Terlebih utama apabila pendonor sebelum wafat telah memberikan izin atau bila keluarga pendonor memberikan izin setelah kematian. Namun, hal ini hingga saat ini masih menjadi kontroversial di beberapa komunitas karena pertimbangan terkait dengan integritas tubuh setelah kematian. Yang terakhir ada perdagangan organ yang tidak etis. Salah satu fenomena yang menjadi salah satu pusat perhatian saat ini adalah perdagangan organ yang ilegal dan tidak etis. Dalam pandangan Islam, praktik ini tentunya dapat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan keadilan, karena mendorong eksploitasi dan pemanfaatan orang yang rentan dalam rangka mendapatkan organ. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, selanjutnya adalah abortus dalam kerangka berpikir Islam. Jadi, abortus sendiri dalam istilah kedokteran biasa juga disebut dengan aborsi. Dalam bahasa Arab sendiri disebut juga dengan iskat yang artinya menjatuhkan, bisa juga ikla artinya membuang, dan imsah artinya menyingkirkan. Jadi, bagaimana hukum aborsi dalam pandangan atau syariat Islam? Hukumnya yang pasti adalah haram. Mengapa haram? Karena aborsi bertentangan dengan tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Jadi tujuan pernikahan ialah memperbanyak keturunan. Bisa di next. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dalil tentang praktik aborsi dalam Islam. Pertama, dalil yang melarang adanya praktik aborsi. Hal ini dibuktikan melalui firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 30 yang memiliki arti sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa hendaki dan menyempitkannya, dan sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba
hambanya. Jadi aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama dalam pernikahan yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ini. Lanjut ke next slide berikutnya. Kemudian, dalil-dalil tentang praktik aborsi dalam Islam seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hukum aborsi dalam syariat Islam adalah haram, namun terdapat beberapa kaidah yang menjelaskan bahwa hal-hal yang darurat tersebut dapat menyebabkan dibolehkannya hal yang dilarang jika dalam kondisi pertama terbukti ada penyakit yang akan membahayakan jiwa atau nyawa sang ibu sehingga diharuskan untuk melakukan praktik aborsi. Kemudian tidak ditemukan cara pengobatan ataupun penyembuhan kecuali dengan aborsi. Yang ketiga, adanya keputusan dari dokter atau tenaga medis yang ahli yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa sang ibu sehingga praktik aborsi tadi diperkenankan. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu operasi bedah cara berpikir Islam. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 119 berkaitan dengan tugas ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk ajakan setan yang artinya dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ayat di atas ini menjadi rujukan dalam menentukan hukum operasi plastik. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut yang dimaksudkan adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik itu secara fungsi serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nah, manusia kadang diciptakan memang terdapat kekurangan yang wajar, seperti hidung yang sudah berfungsi dengan baik, namun manusia merasa kurang bersyukur sehingga melakukan operasi plastik, misalnya untuk memancungkan hidung. Nah, tindakan memancungkan hidung inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah baik. Mengubah fisik dengan tujuan mempercantik diri adalah contoh menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dan sangat dibenci. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 87, mungkin bisa di next. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Diharamkannya mengubah fisik untuk kecantikan dalam Islam sebenarnya bukan tanpa alasan ya, karena untuk menghindarkan manusia itu sendiri dari kemudorotan. Seperti contoh-contoh yang sudah ada selama ini, yaitu kegagalan dalam operasi plastik untuk mengubah wajah, yang justru berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit tertentu seperti kanker bagi orang-orang yang melakukan operasi-operasi plastik untuk mempercantik diri. Nah, dalam hukum Islam, operasi plastik untuk pengobatan berbeda dengan operasi plastik untuk kecantikan. Mungkin bisa di next. Nah, di sini operasi supaya cantik itu memiliki mudarat, yaitu ketika terjadi kegagalan yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit sehingga orang-orang berpikir, loh, gak bahaya tak? Bisa menimbulkan penyakit, sehingga hal tersebut sudah jelas-jelas diharamkan. Namun, ada juga tadi jenis operasi plastik rekonstruksi yang bisa menjadi pengobatan. Misalnya ketika seseorang mengalami bibir sumbing atau cacat sejak lahir, kemudian hal ini menjadi mandor baginya, yaitu dia tidak bisa berbicara dengan normal, dan juga bisa menghalangi atau membuat tidak nyaman dalam kesehariannya, sehingga pilihan untuk melakukan operasi plastik itu diperbolehkan.
Selanjutnya ada eutanasia dalam kerangka berpikir Islam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait eutanasia, hal ini terdapat perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama mengenai eutanasia. Bagi sebagian yang mendukungnya, pandangan ini didasarkan pada hak pribadi atas hidup dan mati. Tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengakui bahwa hak hidup dan mati diberikan oleh Allah SWT. Next. Penggunaan dalil Al-Quran seperti Al-An'am di ayat 151 dan An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa larangan membunuh jiwa orang lain dan diri sendiri, serta menguatkan pandangan Islam tentang pentingnya menjaga kehidupan. Hal ini menjadi dasar bahwa eutanasia haram untuk dilakukan. Next. Berikut bunyi potongan dari surat Al-An'am ayat 151, di mana bunyinya adalah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Artinya, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Next. Lalu ada surat An-Nisa ayat 29 yang dimana bunyinya adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Oke, untuk kesimpulannya, jadi dalam kasus transformasi organ, menurut pandangan Islam itu dapat bervariasi, tetapi prinsip-prinsip yang melibatkan tujuan dan keadilan itu harus diperhatikan juga. Dan untuk kasus abortus, Islam umumnya itu mengharamkan praktik aborsi karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu untuk memperbanyak keturunan. Jadi untuk dalam kasus operasi diagnostik itu diizinkan dalam Islam jika tujuan untuk menghilangkan gangguan fungsional atau kecelakaan, namun harus disesuaikan dengan prinsip ini dan diharamkan untuk mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Yang terakhir dalam kasus eutanasia itu diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan pembunuhan dengan sengaja dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan. Next. Ya, selanjutnya ada saran. Jadi bioetika itu mencakup sejumlah prinsip etis yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup respect for atau menghormati organization, non-revolution, tidak merugikan orang lain, bersih, berbuat baik, justice, keadilan, dan prinsip-prinsip lain yang relevan dalam perawatan medis dan penelitian medis. Bioetika dalam Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam isu-isu kesehatan dan bisnis, menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan keyakinan agama untuk memberi praktik medis yang etis dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita sebagai mahasiswa serta masyarakat, tugas kita adalah mampu untuk memahami prinsip-prinsip bioetika dan menerapkannya dalam konteks perawatan kesehatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena kita sebagai agen perubahan dalam masyarakat, kita dapat mengedukasi tentang masalah-masalah bioetika yang relevan dalam konteks agama Islam. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.